perkenalkan, nama saya Mariceriwati SAG, Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti SDN Batu Selipi, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau. Saya adalah mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2025 dari Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Kali ini saya akan praktek mengajar di kelas 3 SD dengan tema Sakramen Ekaristi. Dan tentunya banyak kekurangan, maka kami mohon kritik dan sarannya dari Bapak Ibu dosen. Mari mengikuti video pembelajaran saya selanjutnya. Siap, beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi semua anak-anak, silakan duduk. Halo anak-anak, apa kabar? Baik. Oke, tetap semangat ya. Baik, pertama-tama patutlah kita manjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih mempertemukan kita untuk belajar di kelas ini. Baik, kali lalu Ibu sudah menjelaskan tentang Sakramen Ekaristi. Pelajaran hari ini akan Ibu jelaskan tentang Sakramen Ekaristi. Oke, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdiri, kita berdoa dulu. Saya minta salah satu siswa pimpin kita dalam doa. Fanti. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar, berkatilah kami agar kami dapat mempelajari pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru kami. Berkatilah kami yang dalam kelas ini, dan berkatilah Ibu Guru kami, dan berilah kami semua kepintaran agar dapat mempelajari pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Untuk pelajaran hari ini, tadi Ibu sudah katakan di awal itu tentang Sakramen Ekaristi. Nah, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Mari kita tepuk tangan. Ibu bangga atas kalian semua karena kehadiran kalian hari ini. Baik, hari ini kita akan mulai pelajaran tadi. Sudah Ibu katakan Sakramen Ekaristi. Di situ Ibu sudah membagikan lembaran cerita tentang seekor burung pelikan. Nah, mari kita menyanyi dulu salah satu lagu ya. Ayo, kita berdiri dulu menyanyi dulu. Ayo, ayo harus semangat. Masih pagi. Ayo. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Terima kasih atas anugerahmu semalam berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Ayo, silakan duduk. Nah, kita lihat gambar yang ada, yang Ibu sudah berikan di meja masing-masing. Lihat gambar, di situ ada gambar induk pelikan dengan anaknya. Kelihatan anaknya itu merasa lapar. Terus gambar yang kedua itu adalah induk pelikan itu terbang. Tolong perhatikan ya. Dengar baik-baik. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak berdaging, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan mereka. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. "Bila makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Kemudian Yesus berpesan, "Buatlah ini selalu sebagai kenangan akan aku." Anak-anak terkasih, Ibu akan menjelaskan beberapa hal mengenai sakramen Ekaristi yang berkaitan dengan kitab suci. Nah, sakramen Ekaristi itu adalah sakramen syukur. Ya, sakramen syukur. Yang kali lalu Ibu sudah menjelaskan tentang sakramen baptis. Ya, sakramen baptis. Kedua, sakramen Ekaristi. Nah, tiap orang Katolik yang sudah dibaptis wajib mengikuti perayaan Ekaristi.
Katolik selalu merayakan untuk mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Oke. Dalam perayaan Ekaristi ada bagian hal yang penting, yaitu komuni kudus. Komuni itu sendiri berasal dari bahasa Latin communio, yang artinya persatuan atau persekutuan umat Allah dengan Yesus Kristus dan dalam perjamuan Ekaristi. Ya, Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu, yang kita rayakan itu adalah kenangan akan peristiwa Yesus makan perjamuan bersama para murid-muridnya. Murid Yesus ada berapa ya? 12. Ya, murid Yesus ada 12. Kamu lihat pada gambar itu, Yesus makan bersama para murid-muridnya. Dalam perayaan Ekaristi itu ada yang dikatakan komuni. Komuni itu sendiri adalah bagian roti dan anggur itu kepada umat beriman. Ya. Tadi Ibu sudah katakan bahwa komuni berasal dari bahasa Latin yang artinya persekutuan. Komunio, bahasa Latin itu komunio, artinya persekutuan. Persekutuan dengan siapa? Dengan Yesus Kristus dan dengan umat Allah, ya, dengan jemaat. Terus dalam komuni, dalam perayaan Ekaristi, ada bagian-bagian yang sangat penting, ya. Siapa yang tahu bagian-bagian dari perayaan Ekaristi? Ritus pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup. Ayo mari tepuk tangan dulu. Nah, dalam ritus pembukaan dibagi lagi ada beberapa bagian, ya, dibagi lagi ada beberapa bagian dari pembukaan. Yang itu terbang mencari makan. Yang selanjutnya kita amati dan kita dengarkan cerita berikut ini. Ada seekor induk pelikan yang tinggal di sebuah pulau yang kecil di tengah laut bersama dua anaknya yang masih kecil. Setiap hari, induk pelikan terbang jauh mencari makan dan sore hari ia baru pulang membawa makanan untuk anak-anaknya. Suatu hari, induk pelikan sudah terbang kemana-mana, tetapi dia tidak mendapatkan makanan. Dengan sedih dia mendekati sarangnya. Dari jauh suara terdengar, suara anak-anaknya bercerit-cerit meminta makan. Hati induk pelikan itu tidak tega. Induk pelikan ingin mendapat makanan untuk anak-anaknya. Ia terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Namun ia tetap tidak mendapat makanan. Akhirnya ia pulang larut malam dengan tangan kosong. Suara anak-anaknya terdengar lemah dan menangis meminta makan. Hati induk pelikan semakin sedih. Induk pelikan sampai di sarang. Anak-anaknya menyambut gembira karena mereka membayangkan ibunya membawa
anak-anaknya sudah siap menengadahkan paruhnya dan membuka siap menerima makanan. Namun, apa mau dikata, tidak ada makanan yang dapat diberikan induknya kepada mereka. Anak-anaknya makin menjerit dengan suara yang hampir habis. Induk pelikan menangis melihat anak-anaknya dan tidak ingin mereka mati kelaparan. Ia memberikan dirinya sendiri kepada anak-anaknya. Karena sedih dan kelelahan mencari makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya, akhirnya induk pelikan itu mati dan anak-anaknya hidup. Oke, tadi kita sudah mendengar cerita tentang burung pelikan tadi. Coba kita bayangkan dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya kita kelaparan. Tentunya orang tua sering memberikan kita makanan. Kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita mempunyai kedua orang tua. Orang tua yang membesarkan kita. Dalam cerita tadi, seekor burung itu, burung pelikan tadi, dia anak-anaknya kelaparan hampir mau mati. Tapi induk pelikan ini berusaha agar anaknya jangan mati kelaparan. Dia memperjuangkan untuk anak-anaknya. Akhirnya induk pelikan lemah dan mati. Nah, baik, Ibu mau tanya dulu, apa judul cerita tadi? Induk pelikan. Ya, judul cerita tadi tentang induk pelikan. Yang berikut, mengapa burung pelikan mengorbankan nyawanya demi anak-anaknya? Karena dia betul-betul mencintai kasih anak-anaknya. Oke, dia sayang terhadap anak-anaknya. Ya, dia mengorbankan segala jiwa dan raganya untuk anaknya, agar anaknya tetap hidup. Nah, anak-anak terkasih, jika kita melihat dan mengamati serta mendengarkan cerita ini, kita harus mengucap syukur karena kita setiap hari senantiasa diberi kesempatan kepada kita berdoa dan bersyukur. Ya, bersyukur kita masih mempunyai orang tua. Karena mereka tidak, orang tua itu memberi kita kehidupan yang cukup, yang layak. Coba kita bayangkan bagaimana cerita dari burung tadi, burung pelikan. Dia boleh terbang jauh dan jauh mencari makanan agar menghidupkan anak-anaknya. Namun, apa boleh buat? Dia tidak mendapatkan makanan. Nah, sekarang kita melihat dari cerita kitab suci. Dalam bacaan kitab suci, coba kita lihat dalam bacaan kitab suci itu. Kita buka buku. Yang punya kitab suci di rumah harus buka baca ya. Dalam kitab suci, Yesus mengadakan Paskah bersama para murid-muridnya. Nanti kalau sampai di rumah, buka buku kitab suci.
kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih.
setiap jalanku. Oh Tuhan, Sang Penguasa segalanya, yang memiliki kehidupan ini, ajarkan aku untuk selalu bersyukur tentang segala yang terjadi padaku di hidupku. Hanya padamu tempatku berlindung dari segala godaan yang ada. Hanya padamu Tuhan tempatku bersujud.